Kita masuk pelan-pelan. QS Al-Araf ayat 133 berbicara tentang turunnya tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kaum Fir'aun. Banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Ayat ini bukan sekadar kisah bencana alam. Dalam tasawuf, teks bukan hanya sejarah, tapi cermin batin. Dari sudut pandang Imam Junaid Al-Baghdadi, inti ma'rifat adalah tauhid yang jernih tanpa klaim ego. Junaid dikenal dengan tasawuf yang sadar syariat, bukan ekstase liar. Maka ayat ini bisa dibaca sebagai peringatan. Ketika hati dikuasai Fir'aun batin, kesombongan merasa diri berkuasa, maka Allah turunkan banjir berupa kekacauan pikiran, belalang berupa nafsu yang melahap amal, kutu berupa kegelisahan halus yang menggerogoti ketenangan, katak berupa kebisingan batin yang tak henti, dan darah berupa rusaknya kejernihan nurani. Ini bukan tafsir literal, mengganti makna ayat. Ini tadabur, pembacaan batin sebagai cermin diri. Fir'aun dalam sejarah adalah penguasa Mesir. Fir'aun dalam jiwa adalah ego yang berkata, "Ana rabbukum alala, aku paling tinggi." Menurut Al-Ghazali, dalam proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, Allah kadang mengguncang manusia lewat ujian, agar ia sadar akan penyakit hatinya. Ghazali menjelaskan bahwa penyakit terbesar adalah ujub bangga diri, ria, dan takabur. Kaum Fir'aun sudah melihat tanda-tanda, tapi tetap ingkar. Itu gambaran hati yang sudah tertutup oleh kesombongan. Bukti ada, tapi kesadaran tidak lahir. Ma'rifatullah di sini bukan sekadar tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Bahkan Fir'aun pun tahu. Musa membawa mukjizat. Ma'rifat adalah tunduknya hati. Jika tanda-tanda Allah datang dalam hidup, entah berupa kesulitan, kegagalan, atau keguncangan batin, dan kita justru makin rendah hati, maka itu jalan makrifat. Jika makin keras dan menyalahkan luar, itu jalan Fir'aun. Secara hakikat, ayat ini mengajarkan bahwa alam semesta dan kejadian hidup adalah ayat-ayat. Bencana eksternal adalah simbol dari kerusakan internal. Ketika batin tidak selaras dengan fitrah, realitas terasa seperti serangan. Tasawuf tidak memaksa kita melihat semua musibah sebagai hukuman. Itu akan simplistik. Tetapi ia mengajak kita bertanya, bagian mana dalam diriku yang sedang dibersihkan? Dalam kerangka ma'rifat, Fir'aun, ego dominan. Musa, kesadaran ilahi. Bencana, proses pembongkaran, ilusi kuasa diri. Dan menariknya, kaum Fir'aun setiap kali tertimpa musibah, mereka berjanji akan beriman. Tetapi setelah musibah diangkat, mereka kembali ingkar. Itu pola psikologi manusia. Saat sempit, ingat Tuhan. Saat lapang, kembali lalai. Inilah yang oleh Ghazali disebut hati yang belum stabil dalam murakabah. Kesadaran terus-menerus akan Allah. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah Allah memperkenalkan dirinya lewat keterbatasan kita. Kesadaran lahir ketika kita berhenti merasa menjadi pusat. Sekarang kita masuk ke QS Al-Araf ayat ke-134. Di ayat ini, ketika azab menimpa kaum Fir'aun, mereka berkata kepada Nabi Musa, agar berdoa kepada Tuhanmu untuk kami. Mereka berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel jika azab diangkat. Perhatikan gerak batinnya. Saat sempit, mereka mengakui Tuhan Musa. Saat lapang, mereka kembali ingkar. Itu bukan sekadar kisah Mesir kuno. Itu anatomi jiwa manusia. Dalam perspektif Imam Junaid Al-Baghdadi, tauhid sejati adalah keteguhan hati dalam segala keadaan. Junaid menekankan sober mysticism, kesadaran stabil, bukan emosi sesaat. Maka ayat ini menunjukkan iman yang lahir karena tekanan, bukan karena ma'rifat. Ketika rasa takut hilang, kesadaran ikut hilang. Itu tanda hati belum sampai pada hakikat tauhid. Ma'rifatullah bukan reaksi terhadap krisis. Ia adalah pengenalan yang menetap. Dari sudut pandang Al-Ghazali, ini berkaitan dengan makom taubah darurat. Ghazali menjelaskan bahwa banyak orang bertobat karena takut hukuman, bukan karena cinta kepada Allah. Taubat jenis ini rapuh. Ia tergantung situasi. Begitu ancaman pergi, nafs kembali memimpin. Dalam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, fase awal,
memang sering dimulai dari rasa takut. Itu wajar. Tetapi jika tidak naik menjadi kesadaran dan cinta, ia akan berulang seperti siklus Firaun. Musibah, janji, lega, lupa. Hakikat ayat ini menunjukkan satu penyakit batin halus. Memperlakukan Allah sebagai solusi situasional, bukan sebagai tujuan eksistensial. Dalam bahasa psikologi modern, ini seperti perilaku yang berubah hanya ketika ada konsekuensi langsung. Begitu stimulus hilang, pola lama kembali. Transformasi sejati terjadi ketika nilai internal berubah, bukan hanya respons terhadap tekanan. Secara simbolik dalam perjalanan makrifat, azab, guncangan batin, permohonan doa, kesadaran sementara, janji beriman, niat yang belum matang, pengingkaran ulang, dominasi nafs yang belum dibersihkan. Ma'rifatullah menurut tasawuf adalah kesadaran yang tidak bergantung pada situasi. Orang arif tidak hanya ingat Allah ketika sakit, gagal, atau takut. Ia ingat Allah ketika lapang, berhasil, bahkan saat dipuji. Ayat ini seperti cermin yang bertanya, apakah kedekatan kita kepada Allah lahir dari kebutuhan atau dari pengenalan? Menariknya, kaum Fir'aun tidak langsung menyangkal kekuasaan Allah. Mereka tahu, tetapi pengetahuan tidak otomatis menjadi ma'rifat. Ma'rifat adalah ketika hati tunduk tanpa syarat. Dalam perjalanan spiritual, fase seperti ini hampir semua orang alami. Kita berjanji saat jatuh, lalu goyah saat kuat. Itu bukan kegagalan total. Itu tanda proses belum selesai. Hakikat ma'rifatullah pada ayat 134 adalah stabilitas batin. Ketika hati telah bersih, ia tidak menjadikan Allah sebagai alat untuk menghilangkan masalah, tetapi sebagai pusat orientasi hidup. Disitulah perbedaan antara takut pada azab dan mengenal Tuhan. Sekarang kita sampai pada QS, Al-Araf ayat 135. Di sini pola itu menjadi jelas. Ketika azab diangkat sampai waktu yang ditentukan, mereka justru melanggar janji dan kembali ingkar. Inilah drama batin manusia yang paling jujur. Secara lahiriah, ayat ini tentang kaum Fir'aun yang berulang kali diberi kesempatan. Secara batiniah, ini tentang jiwa yang diberi ruang taubat. Lalu kembali pada pola lama. Dalam pandangan Imam Junaid al-Baghdadi, tauhid bukan hanya pengakuan lisan, tetapi konsistensi hal keadaan batin. Junaid mengajarkan bahwa makom spiritual diuji pada saat lapang, bukan saat sempit. Ketika tekanan hilang dan hati kembali nyaman, disitulah terlihat siapa yang benar-benar mengenal Allah. Ayat ini menunjukkan satu hal penting. Hilangnya ujian bukan tanda kedewasaan rohani. Kadang justru di saat tenang, nafsu kembali berkuasa. Lalu bagaimana membaca ini dengan kacamata tazkiyatun nafs menurut Al-Ghazali? Ghazali menjelaskan bahwa nafs ego itu elastis. Ia bisa tunduk ketika tertekan, tetapi bangkit lagi ketika aman. Maka penyucian jiwa bukan sekadar menangis saat musibah, tetapi membangun muraqabah, kesadaran terus-menerus bahwa Allah hadir, baik ada ujian maupun tidak. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah ujian kontinuitas. Dalam simbol tasawuf, diangkatnya azab, diberi kelonggaran hidup, waktu yang ditentukan, masa ujian kesadaran, mengingkari janji, kembali pada ego lama. Perhatikan ironi spiritualnya. Mereka tidak kekurangan bukti. Mereka kekurangan keteguhan hati. Itulah bedanya ilmu dan ma'rifat. Ilmu tahu, ma'rifat menetap. Dalam psikologi modern, ini mirip efek relaps. Seseorang berubah saat krisis, tetapi tanpa perubahan struktur batin, ia kembali ke pola lama. Transformasi sejati butuh pembongkaran akar, bukan hanya respons terhadap tekanan. Ma'rifatullah bukan keadaan emosional tinggi, bukan pula pengalaman dramatis. Ia seperti gravitasi, tak terlihat, tapi menjaga orbit hidup tetap stabil. Orang yang sudah mengenal Allah tidak berubah hanya karena situasi berubah. Ayat 13:5 September, arti cermin sunyi yang bertanya, ketika hidup kembali tenang, apakah kita tetap sadar atau kembali merasa mandiri tanpa Tuhan? Dalam perjalanan ruhani, Allah kadang mengangkat azab kecil dari hidup kita untuk melihat apakah kesadaran kita bertahan tanpa cambuk. Disitulah hakikatnya, bukan pada saat kita berdoa karena takut, tetapi pada saat kita tetap rendah hati
ketika segalanya terasa aman, karena ma'rifat sejati bukan lahir dari ketakutan sesaat, melainkan dari hati yang telah bebas dari ilusi kemandirian diri. Sekarang kita sampai pada QS Al-A'raf ayat 136. Ayat ini menutup rangkaian itu dengan kalimat yang tegas. Allah membinasakan mereka dan menenggelamkan mereka di laut, karena mereka mendustakan ayat-ayatnya dan lalai terhadapnya. Secara sejarah, ini tentang tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya. Secara batin, ini tentang tenggelamnya ego yang keras kepala. Dalam perspektif Imam Junaid al-Baghdadi, inti ma'rifat adalah fana, lenyapnya klaim diri di hadapan kebenaran Allah. Tetapi ada dua jenis, tenggelam karena sadar, dan tenggelam karena keras kepala. Fana yang sejati adalah kesadaran sukarela yang meleburkan ego, sedangkan tenggelamnya Fir'aun adalah kehancuran paksa akibat penolakan terus-menerus terhadap kebenaran. Junaid tidak memandang fana sebagai ekstase liar, melainkan kesadaran yang matang. Maka ayat ini memberi isyarat, jika ego tidak dileburkan dengan kesadaran, ia akan dihancurkan oleh realitas. Sekarang kita dekati dengan kacamata tazkiyatun nafs. Menurut Al-Ghazali, Ghazali menjelaskan bahwa hati yang terus-menerus menolak ayat tanda-tanda akan mengalami kaswatul qalb, kekerasan hati. Dan ketika hati mengeras, ia tidak lagi mampu menerima cahaya hidayah. Pada tahap itu, kehancuran bukan lagi hukuman emosional, melainkan konsekuensi struktural. Seperti besi yang terus dipukul akan retak, jiwa yang terus menolak kebenaran akan runtuh oleh pilihannya sendiri. Ayat ini menyebut dua sebab, mendustakan ayat dan lalai terhadapnya. Mendustakan adalah aktif menolak, lalai adalah pasif mengabaikan. Dua-duanya berbahaya. Dalam simbol perjalanan, ma'rifat, laut, realitas, ketuhanan yang luas tak terkendali. Tenggelam, runtuhnya, ilusi kontrol, pembalasan, konsekuensi dari pola batin yang dipelihara. Fir'aun batin ingin menguasai lautan kehidupan, tapi laut tidak bisa dikontrol. Ia hanya bisa dilalui dengan tawakal. Menariknya, dalam tradisi tasawuf, laut juga simbol tauhid. Para sufi sering menyebut Tuhan sebagai samudra wujud. Orang arif menyelam dengan cinta. Fir'aun tenggelam dengan kesombongan. Perbedaannya bukan pada lautnya, perbedaannya pada sikap batinnya. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah peringatan bahwa penolakan terus-menerus terhadap kebenaran akan menenggelamkan kesadaran. Ego yang tidak mau tunduk akan hancur oleh hukum realitas. Dalam sains pun, sistem yang tidak adaptif akan kolaps. Evolusi menghukum kekakuan. Alam tidak memusuhi ya, hanya konsisten pada hukumnya. Begitu juga Allah dalam ayat ini. Bukan sekadar murka, tetapi menegakkan sunatullah. Siapa yang terus menutup mata terhadap tanda, ia akan kehilangan arah, sampai tenggelam dalam konsekuensinya sendiri. Ma'rifatullah bukan hanya mengenal cahaya, ia juga mengenal hukum sabab akibat spiritual. Ayat 13 6 September, arti penutup yang sunyi tapi keras. Ketika hati terus lalai, kehancuran bukan lagi kemungkinannya menjadi kepastian.